Selamat siang, kita lanjutkan pertemuan kita setelah Sabtu kemarin kita melaksanakan ujian tengah semester, dan pada pertemuan ke-9 ini kita akan bahas materi-materi ujian akhir semester. Jadi kita memulai dari bab ke-12 tentang kesetimbangan dan elastisitas. Dilanjutkan nanti dengan bab 13, yaitu tentang gravitasi. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana kesetimbangan dengan ilustrasi gambar ini, yaitu ketika ada sebuah batu yang bisa berdiri tegak dengan kondisi seperti ini. Ini ilustrasi setimbang. Dan untuk elastisitas, kita bisa bayangkan dalam susunan atom-atom pada suatu struktur bahan, di mana elastisitas ini adalah sifat bahan yang tergantung pada struktur atomnya, ya. Baik, kita akan lanjut pembahasan kita tentang kesetimbangan. Apa yang dinamakan setimbang secara definisi adalah sebuah benda yang ketika memiliki jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda adalah 0. Ya, kalau Anda bayangkan dari definisi ini, kita sudah pernah bahas di dalam gerak. Hukum Newton pertama adalah hukum inersia atau hukum kelembaman, yaitu benda yang bergerak secara konstan dengan kecepatan konstan atau diam, yaitu jumlah gayanya 0, ya. Nah, biasanya keadaan setimbang ini diidentikan dengan benda diam yang tadi sudah kita bahas, ya. Tapi namanya setimbang ini bukan hanya keadaan diam saja, ya, tidak harus benda diam, ya. Nah, benda yang berada dalam keadaan diam yang tadi kita sudah bahas bahwa jumlah gayanya 0 itu tidak memiliki percepatan, ya, tetapi bisa dengan kecepatan tetap, yaitu untuk gerak lurus atau translasi, yaitu percepatannya 0. Yang kedua, kalau dia geraknya rotasi, maka percepatan sudutnya 0. Nah, hal ini bisa dikatakan bahwa benda keadaan diam itu momentum linearnya yang dari pusat massa atau momentum sudutnya di sekitar pusat massa juga adalah 0, ya. Jadi ini pemahaman tentang setimbang untuk benda diam. Nah, selanjutnya kita bahas lebih dalam lagi, ya. Jadi keadaan setimbang ada dua macam. Tentu saja tadi sudah kita bahas bahwa ada yang diam, ada yang tidak diam, ya. Jadi untuk benda diam itu disebut setimbang statik, ya. Jadi tadi sudah kita lihat bahwa benda diam itu dia jumlah gayanya 0, jumlah
momen momen linearnya adalah 0, ya. Jadi ini untuk benda statik seperti itu, ya. Jadi yang kedua adalah setimbang mekanik, yaitu bergerak, mau bergerak translasi atau lurus ataupun bergerak melingkar atau rotasi. Nah, untuk kesetimbangan translasi, ya, untuk bergerak lurus itu maka DAV-nya konstan dan momentum linear konstan, ya. Yang kedua, untuk benda yang bergerak rotasi atau melingkar itu berotasi dengan kecepatan sudut konstan atau juga dikenal dengan momentum sudutnya konstan. Jadi ini sifat-sifat dari benda setimbang, ya. Jadi bisa dinyatakan setimbang statik atau benda diam, atau juga setimbang mekanik, yaitu bergerak translasi dan rotasi dengan syarat-syarat yang sudah kita lihat tadi, ya, kita bahas semua. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pusat gravitasi pada benda, ya. Karena tadi untuk dinyatakan benda setimbang itu terletak pada pusat gravitasi benda. Nah, pusat gravitasi ini tidak lepas dari apa yang dinamakan pusat massa benda, ya. Jadi untuk menentukan pusat massa ini, ya, tentu saja berhubungan dengan pusat gravitasi atau berat benda, pusat berat yang menentukan kestabilan benda. Nah, pada umumnya titik pusat massa benda ditarik garis lurus ke bawah, ya. Jadi garis tersebut ketika jatuh pada alas benda, maka dikatakan benda itu berada keadaan stabil atau setimbang, ya. Namun apabila garis lurus dari titik pusat massanya itu jatuh di luar alas, maka benda itu dinyatakan tidak stabil atau labil, ya. Jadi kita bisa perhatikan 3 contoh seperti ini, ya. Jadi ada benda yang silinder diameter lebih kecil, ya, ada silinder yang diameter lebih besar, dan satu lagi adalah kerucut dengan alas yang lebih besar dari yang kedua itu, ya. Jadi, nah, kita lihat titik pusat massa atau pusat gravitasi itu pada umumnya di tengah dari benda, ya. Jadi dari gambar ada semakin lebar alas yang silinder lebih kecil, lebih besar, dan kerucut, ya. Nah, kita lihat 3 benda ini, ya. Ketika kita miringkan, ya, maka dia pusat massanya tentu saja berubah, ya. Dari di tengah ini akan berubah pergerakannya seperti itu. Jadi tanda panah ini menyatakan perpindahan dari pusat massa asal ke pusat massa yang setelah bergerak miring, ya. Jadi ketika pusat massa, ya, kita tahu di tengah, kita tarik garis lurus ke bawah dan dia masih berada di alas dari benda itu, maka benda itu dinyatakan stabil, ya. Ya, jadi tadi definisi yang labil tadi ketika
pusat masanya sudah berada di luar alas dari benda itu. Ketika dia stabil, maka dia dinyatakan labil. Jadi ini yang didefinisikan sebelumnya ya. Jadi dengan demikian pertama adalah pusat massa itu benda stabil akan jatuh kalau ditarik ke garis ke bawah pada alas dari benda itu ya. Nah, kalau dia dimiringkan atau digerakkan miring itu, maka pusat massanya itu akan bergerak naik ya, dan akan kalau ditarik ke bawah akan jatuh di alasnya, di luar alas, maka dia akan roboh atau tidak stabil ya. Nah, kondisinya satu, kalau alasnya tidak dilalui oleh garis dari titik pusat massa, atau juga dinyatakan bahwa benda yang alasnya lebih kecil itu akan lebih cenderung tidak stabil kalau kita gerakkan ya. Dan yang ketiga itu bisa dilihat dari pergerakan pusat massa. Kalau dia jatuhnya di luar itu, pergerakan titik pusat massa itu lebih kecil, maka dia bendanya akan cepat labil ya. Jadi ada tiga kondisi yang kita bisa perhatikan. Pertama adalah garis pusat massa ditarik masih di alasnya, maka dia bendanya seimbang atau stabil. Dan ketika dia di luar, maka dia labil ya. Nah, benda yang akan cepat labil ketika alasnya lebih kecil dibanding yang ya, alasnya lebar ya. Dan ketika pergerakan pusat massa itu kecil, ketika dia jatuh itu dia lebih cepat labil dibanding yang jarak perpindahan pusat massa itu lebih besar ya. Ini ciri-ciri dari benda stabil atau seimbang. Nah, jadi apa hubungannya dengan gravitasi? Gravitasi itu bekerja pada semua benda statik atau benda diam ya. Jadi gravitasi bekerja pada titik pusat massa benda ya. Jadi kita sudah pahami tentang pergerakan gerak benda itu tentang gravitasi ya. Nah, juga gaya gravitasi itu menghasilkan torsi atau pergerakan perputaran ya, bergerak melingkar ya. Nah, selanjutnya titik setimbang merupakan titik pusat berat. Titik pusat massa dan titik berat itu karena akibat pengaruh gravitasi, tapi sebetulnya juga tidak salah kalau kita nyatakan titik pusat massa ya. Jadi titik yang menyatakan berat total benda, sehingga bekerja torsi yang dihasilkan pada sembarang titik sama dengan torsi yang dihasilkan pada berat tiap elemen massa. Oleh karena itu, untuk mencari kesetimbangan itu ya, jadi sebuah benda ketika diberikan dua atau lebih gaya ya, seperti gambar ini, maka dapat digantikan 4 gaya ini menjadi satu gaya perjumlahan ya, yang akan bekerja. Bagaimana caranya? Sebagai gaya pengganti gaya total itu adalah resultan dari gaya
semua yang ada di benda itu ya. Jadi dengan demikian secara matematis dapat dituliskan bahwa gaya total itu dijumlahkan ya. Nah, torsi total kita tahu torsi itu adalah lengan dikalikan gayanya ya. Lengan itu diambil dari pusat masanya. Nah, pusat massa yang diambil adalah pengganti dari gaya itu di pusat massa ya, pusat massa gaya total ini. Jadi dengan demikian torsi total itu lengan dari pusat massa atau penggantinya gaya total itu merupakan penjumlahan dari perkalian lengan dengan gaya masing-masing ya. Nah, ini yang dinamakan dengan kesetimbangan benda ya. Nanti kita perhatikan contoh berikut ini. Nanti jadi sebuah benda dengan anggaplah sembarang berada dalam medan gravitasi, maka percepatan gravitasi bekerja pada semua elemen massa yang ada di benda tersebut dengan persamaan seperti ini. Jadi ketika kita memiliki benda seperti ini, maka setiap titik itu mempunyai kecenderungan akibat percepatan gravitasi, maka massa-massa setiap ada di dalam elemen benda itu menghasilkan persamaan berat ya. Jadi dengan demikian kita akan mencari pusat massa benda yang seperti ini. Kita bisa mencari penjumlahan untuk setiap titik arah X ya, dengan berbagai macam titik, misalnya M1, X1, S2, S3, dengan kita tahu massa masing-masing ini adalah torsinya masing-masing dibagi dengan jumlah massanya ya. Jadi untuk menentukan titik koordinat pusat massa itu kita nyatakan seperti ini ya. Kita ambil sampel massa tertentu di satu titik, maka kita tahu bahwa titik itu berada pada X1 pada sumbu putar yang kita nyatakan atau kita buat kemudahan buat kita menghitungnya ya, kesetimbangan seperti itu. Maka kita bisa menyatakan di mana pusat massa benda seperti ini ya, dengan mencari X pusat massa, Y pusat massa, dan Z pusat massa. Oke. Ya, kesetimbangan benda tegar artinya benda yang rigid biasanya ya, letak pusat massa adalah terletak pada pusat berat benda tersebut. Oleh karena itu kita menentukan pusat massanya untuk ini dengan cara yang tadi kita bahas ya. Titik berat menunjukkan titik kesetimbangan benda ya. Dengan mengetahui letak pusat massa, maka banyak hal yang kita dapat lakukan ya. Oke, kita ambil contoh seperti ini. Seorang dewasa dengan berat 75 kg masanya duduk di ujung papan 9 meter ya. Ujung yang lain anak dengan massa 25 kg duduk di ujung yang berseberangan ya. Pertanyaannya, di mana poros ditempatkan agar papan setimbang ya. Kita ambil nanti lengannya berapa, jarak antara poros dan orang itu adalah X gitu ya. Terus di mana poros ditempatkan agar papan seimbang jika papan masanya 15 kg. Jadi yang A ini massa papan diabaikan ya. Jadi kita harus gambarkan diagram bebas gayanya seperti ini. Jadi ini adalah orang dewasa dengan simbol massanya M besar ya. Jadi
beratnya adalah massa dikalikan gravitasi ya. Nah, kita tahu, kita ambil pusat massanya adalah di tengah dari papan ya. Jadi ini adalah letak pusat massa ya. Ini penggambaran di mana gaya-gaya yang bekerja pada persoalan ini ya. Jadi dengan menerapkan tadi bahwa untuk menentukan pusat massa adalah penjumlahan perkalian massa kali gaya-gayanya ya, maka kita dapatkan seperti itu. Jadi massa kali massa kali gaya ya, massa kali jaraknya itu merupakan momen ya, momen. Jadi massa kali gravitasi itu adalah berat, gaya berat ya, kali jaraknya dikurangi massa kali gravitasi anak panjang dikurangi X nya ya, sama dengan 0. Jadi ini menyatakan bahwa di mana posisi X yang harus diletakkan porosnya ya. Jadi poros itu berada pada X yang kita ambil L dikurangi X itu dari anak-anak ya. Jadi porosnya adalah 2,25 meter dari orang dewasa ya. Nah, bagaimana kalau dia ini papannya tidak dianggap diabaikan ya, maka dengan demikian kalau dia diketahui massa papan seperti ini, maka kita masukkan ya massa papannya ya, karena momen itu menentukan letak pusat massanya ya. Jadi jangan lupa kalau dia diketahui massanya, maka dia juga berkontribusi pada momennya ya. Jadi namanya setimbang tadi, momen itu harus sama dengan 0 ya. Oke. Ya, untuk soal yang kedua mirip-mirip karena dia akan bergerak ya, berjalan ketika setimbang seperti ini, bergerak berjalan ya. Itu kita harus gambarkan diagram bebas gaya-gayanya seperti ini untuk memudahkan kita menganalisa dan mengerjakannya ya. Jadi prinsipnya adalah dengan setimbang itu momen gaya atau momen atau jumlah gayanya adalah 0 atau momennya 0. Tapi dalam hal ini karena dia ada prinsip jaraknya masing-masing itu adalah momen ya. Yang ketiga hampir sama ya. Ya nanti Anda pelajari sendiri ya. Nah, sekarang kita masuk ke elastisitas. Apa yang dimaksud elastisitas? Yaitu ketika semua benda kaku atau rigid ya, itu dapat berubah dimensinya ya. Dimensinya itu akibat dari adanya tarikan, ada dorongan, ada putaran atau tekanan ya. Dan hal ini disebabkan karena perilaku dari struktur mikro dari bahan ya. Jadi apa struktur mikro itu? Adalah kisi atom yang diperkirakan sebagai susunan dari perulangan bola atau bekas seperti halnya ini ya. Jadi semua benda itu akan berubah ketika mendapat tarikan, dorongan atau tekanan atau putaran ya, geseran. Nah, itu disebabkan karena sifat-sifat mikroskopis dari bahan. Nah,
mikroskopis itu kita artikan adalah atom-atom yang mempunyai kisi-kisi struktur atom ya. Nah, tadi akibat adanya tegangan ya, tegangan membuat perubahan bentuk atau dimensi suatu benda ya. Itu kalau dinamakan elastis, maka benda itu akan bisa kembali ke bentuk semula kalau hilang dari pengaruh yang diberikan padanya. Ya, apa yang dinamakan pengaruh stres atau tegangan pada benda, yaitu mendapatkan gaya tarik atau gaya tekan yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Itu namanya mengalami tegangan ya. Jadi tegangan itu berbanding lurus terhadap besar gaya dan penampang luas ya. Kita perhatikan seperti ini, ada benda seperti ini ditarik diberikan gaya yang besarnya sama yang berlawanan, maka tentu saja kalau kita anggap di sini adanya penekanannya ya, maka kita lihat ada penggambaran gaya seperti ini, maka ada gaya yang mempengaruhi permukaan, luas permukaan benda itu ya. Jadi apa yang dinamakan tegangan itu perbandingan antara gaya terhadap penampang bidangnya, luasnya ya. Jadi kita bisa rumuskan secara matematik bahwa tegangan atau stres itu merupakan besaran gaya dibagi luas bidangnya ya, luas penampangnya ya. Oke. Nah, ini apa yang dinamakan tegangan atau stres ketika akan diberikan pada sebuah benda. Jadi benda itu akan bisa berubah bentuk ya. Oke. Nah, apa yang dinamakan tegangan? Ya, tegangan adalah rasio atau perbandingan ukuran panjang benda dari ukuran semula jika benda dikenai gaya yang berlawanan, yang tadi stres tadi ya. Gaya itu bisa tarikan atau tekanan ya. Jadi ketika benda itu mendapat gaya yang tadi berlawanan tadi, berubah bentuk sejauh, kalau ini adalah panjang maka sejauh delta L ini, maka yang disebut tegangan atau strain itu adalah perbandingan besaran perubahan besar ini dengan panjang mula-mula ya, perubahan besar panjang ya. Ini yang dinamakan tegangan atau strain. Nah, jadi ingat bahwa tadi kalau benda dikasih gaya yang sama besar berlawanan ya, otomatis itu diistilahkan benda itu mendapatkan stres atau tekanan ya. Nah, tentu saja dalam stres tadi atau tekanan tadi itu bisa mengakibatkan benda itu memanjang atau memendek ya. Perubahannya bisa, kalau ditarik adalah manjang, kalau ditekan adalah memendek. Nah, yang dinamakan tegangan atau strain itu adalah perubahan panjang dibagi panjang mula-mula ya. Nah, jadi ini dikenal dengan nilai positif adalah kalau dia tambah panjang, negatif kalau dia tambah pendek, yaitu seperti itulah ya. Kalau negatif itu pasti ditekan menjadi pendek, kalau yang panjang itu ditarik ya.
Nah, apa yang dinamakan modulus yang dikenal dengan modulus elastik? Ya, nanti kita akan tahu apa itu elastik. Modulus Young adalah perbandingan antara stres dan regangan, ya. Jadi tegangan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu regangan bergantung pada sifat bahan, ya. Jadi nanti modulus Young itu akan mempunyai nilai yang berlain-lainan pada setiap bahan, ya. Jadi dia merupakan sifat bahan, ya. Nah, modulus yang ini yang disebut modulus elastis adalah perbandingan tegangan dibagi regangan. Yang kita tahu tadi, tegangan itu adalah gaya persatuan luas, sedangkan regangan itu adalah panjang, selisih panjang dibagi panjang mula-mula. Jadi karena dia di bawah, maka dibalik, ya, panjang mula-mula dibagi perubahan panjang. Nah, ini perumusan matematik yang dinamakan dengan modulus Young dengan simbol Y, ya. Satuannya adalah Newton meter kuadrat, ya. Karena di sini yang berperan adalah gaya dan luas, ya. Nah, Anda perhatikan modulus Young untuk beberapa bahan, ya. Ini aluminium 0,7 kali 10 pangkat 12 Newton per meter persegi, dan selanjutnya kita bisa lihat bahwa setiap benda atau bahan itu mempunyai nilai modulus yang berlain-lainan. Artinya dengan demikian, maka ketika benda atau benda yang mempunyai bahan awal adalah, bahan dasarnya adalah misalnya aluminium, maka ketika kita tarik dengan suatu gaya atau mendapatkan gaya, maka dia akan mempunyai modulus yang dengan demikian, maka gayanya kita tahu, modulus yang tahu, maka berapa regangan yang kita peroleh, ya. Regangan bisa positif atau bisa negatif, ya. Dengan demikian, ini yang dinamakan bagaimana kita bisa mendapatkan benda atau bahan yang mendapatkan stres atau tekanan itu, maka dia berubah bentuk, memanjang atau memendek, ya. Ini dari modulus Young. Nah, ternyata setiap bahan itu akan mempunyai diagram elastisitas seperti ini, ya. Jadi benda akan tetap kembali ke bentuk semula itu pada posisi yang dinamakan elastis itu sebelum kurva ini, ya. Jadi kalau di sini dinyatakan daerah perubahan bentuk, ya, perubahan bentuk. Nah, ini elastis ini kalau dia strainnya itu dia bisa kembali ke bentuk semula, ya. Jadi di sini ada sudah berubah bentuk sampai pada titik ultimate itu jadi deformasi permanen, dan di sini akan menjadi rusak atau patah atau putus, ya. Jadi ini diagram elastisitas setiap bahan seperti ini, ya. Jadi ini kita perlukan kalau kita mau membuat sesuatu dari bahan-bahan tertentu yang kita tahu sifat-sifatnya bagaimana, ya.
apa yang dinamakan elastisitas dan plastisitas ya. Kalau elastis itu istilahnya apabila mendapat tarikan atau tekanan dan kemudian dilepas akan kembali ke bentuk semula, yaitu elastis. Yaitu bisa contohnya bahan itu adalah pegas atau karet dan sebagainya ya. Jadi bahan elastis itu adalah bahan yang mendapatkan tarikan atau tekanan, ketika dilepas akan kembali ke bentuk semula, itu bahan elastis ya. Sedangkan plastisitas itu setiap bahan nilai batas elastisitasnya ada yang tadi kita perhatikan dari gambar itu masing-masing dinyatakan sebagai konstanta modulus Young ya. Jadi elastisitas itu batasnya adalah modulus Young ya. Jadi batas bahan yang bisa kembali ke bentuk semula masih dalam kategori elastis itu dinyatakan mendapat hasil yang kembali itu diperoleh dari modulus Young-nya ya. Nah, apa yang dinamakan bahan plastis apabila mendapat tarikan atau tekanan, tapi ketika dilepas dia tidak akan kembali ke bentuk semula ya. Jadi contohnya adalah lilin, tanah liat dan sebagainya ya. Ini perbedaan antara elastisitas dan plastisitas ya, dengan membuat pemahaman tentang diagram kurva elastisitas ini, kita bisa menyatakan di mana bahan-bahan itu mempunyai sifat yang masih bisa dianggap aman buat kita pergunakan kemanfaatannya ya. Oke, contoh soalnya seperti ini ya. Sebuah kawat logam diameternya 1,25 mm, panjangnya 80 cm ya, digantung dengan beban 10 kg. Ternyata kawat bertambah panjang 0,51 mm ya. Berapakah stresnya dan berapa regangannya dan modulus yang bahan yang membentuk kawat ya. Jadi kita tahu bahwa stres adalah perbandingan antara gaya dibagi luas ya, sedangkan strain adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula ya. Jadi yang A dan B mudah dan C-nya juga mudah karena modulus yang itu adalah stres dibagi strain ya. Oke. Jadi dengan demikian persoalan tentang elastisitas tidak membuat Anda pusing ya. Jadi nomor 2 pun juga tidak mudah, tidak susah ya. Oke. Selanjutnya ada istilah modulus geser atau dinamakan modulus torsi. Apa yang dinamakan modulus geser? Yaitu ketika kita memberikan tegangan yang sejajar dengan luas permukaan, yaitu ketika kita misalnya kita menekan buku yang tebal atau panjangnya tebalnya L ini, maka ketika kita tekan ke kanan itu akan membuat pergeseran panjang ini menjadi sesuatu panjang delta X ya. Ini
yang dinamakan modulus geser itu yang seperti yang tadi modulus yang ya. Jadi modulus geser, tekanan geser itu adalah gaya persatuan luas, sedangkan regangan geser ini dibagi dengan tekanan geser itu dinyatakan modulus geser ya. Jadi tidak sulit untuk memahami yang antara modulus geser dengan modulus yang itu sama ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah modulus Bak. Ini modulus Bak ini bersangkutan dengan volume ya. Jadi hubungan antara tekanan yang mengubah volume itu dinamakan modulus Bak ya. Jadi secara matematik modulus Bak itu tekanan persatuan luas tapi yang berubah adalah volume ya. Ini yang tadi perubahannya panjang ya, ada perubahan geser ya. Nah, ini yang dinamakan Bak adalah perubahan volume. Oke, contoh soalnya ya tidak terlalu susah, sama semua ya. Oke, jadi untuk bab 12 sudah kita bahas. Bab 13 tentang gravitasi. Bab 13 ini ya kita ilustrasikan seperti ini. Jadi di dalam bumi ini kita akan mendapatkan gaya gravitasi dari pusat bumi ya. Oke. Hukum gravitasi Newton. Kalau kita bahas dari mekanika di awal tentang hukum Newton yang menyatakan gravitasi, ini hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa semua benda di alam akan tarik menarik dengan benda lain ya, sebanding dengan hasil kali kedua massa partikel berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi hukum gravitasi Newton ini seperti hukum Coulomb pada gaya Coulomb ya. Gaya Coulomb itu adalah gaya tentang listrik ya. Ada dua buah muatan yang berjarak R ya, itu akan mendapatkan gaya listrik sebesar konstanta K dikalikan masing-masing muatan dibagi kuadrat jaraknya. Ini hukum gravitasi Newton itu kita bisa identikan dengan gaya listrik ya. Jadi gaya hukum gravitasi Newton itu, gaya ini adalah besarnya sama dengan konstanta gravitasi universal G dikalikan massa dari benda 1 dan massa benda 2 dibagi jarak kuadratnya. Kalau di listrik hukum Coulomb itu gaya listrik adalah konstanta K dikalikan muatan 1 kali muatan 2 dibagi jarak kuadratnya. Jadi ini serupa dengan gaya listrik ya. Nah, ini perinciannya bahwa F itu adalah gaya gravitasi, massa M dan M kecil dan M besar itu adalah kedua benda, R adalah jarak antar dua benda, dan G konstanta gravitasi universal yang besarnya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kilogram ya. Nah, setelah kita tahu gaya gravitasi, tentu saja kita bisa mendapatkan percepatan gravitasi G kecil itu dengan prinsip massa itu kalau dikalikan dengan percepatan itu sama dengan gaya ya. Jadi percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi menyatakan besarnya gaya gravitasi yang dirasakan benda pada
persatuan massa ya, dengan rumus bahwa tadi gaya itu adalah M kali A ya, A-nya itu adalah gravitasi di sini, percepatan gravitasi. Jadi dengan demikian kalau kita nyatakan bahwa F-nya itu adalah koefisien gravitasi universal ya, dikalikan dengan salah satu masanya dibagi dengan R kuadrat ya. Ya, jadi M besar itu dinyatakan di sini adalah massa benda sumber gravitasi M besar ya, sumbernya. Jadi massa benda yang M kecil ini adalah yang dikenai gravitasi. Jadi M kecil benda yang dikenai, sedangkan M besar adalah benda yang mengenai atau sumber gravitasi ya. Ya, contoh soalnya seperti ini. Hitung percepatan gravitasi pada bulan jika jari-jari bulan kira-kira 1,7 kali 10 pangkat 6 meter dan masanya 7,35 kali 10 pangkat 22 kg. Jadi dengan demikian maka percepatan gravitasi kita tahu rumusnya adalah konstanta gravitasi universal dikalikan dengan massa yang ya, ini massa dari bulannya ya, dibagi dengan jaraknya ya, adalah sekian kecepatan gravitasi. Oke. Ya, contoh yang kedua ya tidak terlalu susah, sama saja. Oke. Ketiga juga seperti itu yang kita sudah perhatikan dengan masalah mekanika di awal ya. Oke. Nah, selain kecepatan gravitasi juga ada energi potensial gravitasi ya. Setiap benda akan berada dalam medan gravitasi maka memiliki energi potensial sebesar EP. Ini adalah energi potensialnya ya. Jadi kalau Anda perhatikan bahwa ini adalah gaya dibagi jaraknya ya, atau setengah mv kuadrat ya. Bukan, energi potensial kan mgh ya, pengaruh pada jarak. Jadi gaya gravitasi termasuk gaya konservatif karena dia tidak terpengaruh pada kondisi awal dan kondisi akhir ya, sehingga tidak mengubah energi mekanik benda, yaitu energi mekanik itu adalah penjumlahan energi potensial ditambah energi kinetiknya ya. Jadi energi potensial gravitasi adalah seperti ini, minus G kali massa kedua benda dibagi jaraknya ya. Jadi untuk benda yang terkena gaya gravitasi ya itu gaya konservatif, maka kita tahu bahwa dia mempunyai energi mekanik yang konstan ya. Contoh soalnya seperti ini ya, tidak usahlah kita bahas, mudah. Nah, pemakaian dari hukum Kepler dan gerak planet itu ya berprinsip pada
gravitasi ya. Jadi hukum Kepler pertama menyatakan bahwa setiap lintasan planet mengelilingi matahari merupakan lintasannya berupa elip ya, yang matahari sebagai pusat fokusnya, titik fokusnya. Jadi seperti ini. Jadi hukum Kepler yang dia mempelajarinya berdasarkan gravitasi itu mendapatkan kesimpulan bahwa planet yang mengelilingi matahari itu lintasannya berupa elips, di mana matahari sebagai titik fokusnya ya. Hukum yang kedua, Kepler menyatakan bahwa garis yang menghubungkan matahari dan planet pada selang waktu yang sama menghasilkan luas jaring yang sama seperti ini. Jadi luas jaring yang dari fokus mataharinya seperti ini pada waktu yang sama akan luasnya di matahari pada jaringnya ini dan planet itu adalah sama ya. Nah, yang ketiga yang sering kita gunakan adalah bahwa pada periode planet mengitari matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak planet dari matahari. Jadi ini periode waktu planet mengitari matahari itu besarnya sama dengan pangkat 3 jarak planet dan matahari ya. Ini 3 hukum Kepler tentang gerak planet yang didasarkan pada gravitasi ya. Jadi contoh soalnya seperti ini, Jupiter jarak orbit ke matahari kira-kira 4 kali jarak orbit bumi ke matahari. Jadi ini pernyataan ini akan mendapatkan informasi bahwa jarak bumi adalah R ya, jarak tahun bumi adalah 1 tahun. Ini adalah Jupiter ya. Nah, ini perbandingan ini akan kita masukkan ke dalam perumus atau hukum-hukum Kepler ya. Ya, tidak susah buat Anda. Oke. Nah, kecepatan orbit planet ya, ternyata agar planet mengorbit dengan lintasan yang tetap tidak lepas, maka harus bekerja pada gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal berasal dari gaya gravitasi sehingga dapat ditentukan kecepatan orbitnya seperti ini. Jadi gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasinya. Jadi gaya sentripetal adalah sudah kita pelajari dari massa kali kecepatan kuadrat dibagi jari-jarinya ya. Sedangkan gaya gravitasi tadi sudah kita bahas tentang ini, maka kesimpulannya kecepatan orbit ya V ini adalah akar dari konstanta gravitasi dibagi jari-jari kalikan masanya, atau kalau dinyatakan sebagai gravitasi, percepatan gravitasi kali jari-jarinya. Jadi ini kecepatan orbit planet seperti ini. Ini berdasarkan bahwa gaya sentripetal itu sama dengan gaya gravitasi ya. Nah, tentu saja periode edar planet itu kita tahu bahwa sebesar 2πr atau 1 keliling periode itu 1 putaran ya, dibagi kecepatannya ya. Jadi seperti itu. Sedangkan frekuensinya ya kita kebalikannya saja ya. Oke, ini contoh soalnya juga tidak terlalu susah ya. Nah, gerak satelit nah, satelit adalah benda langit yang mengorbit pada planet ya. Jadi prinsip gerak satelit ini sama dengan gerak
planet ya. Jadi dengan demikian prinsip-prinsip gerak satelit itu kita bisa samakan dengan gerak planet terhadap matahari. Jadi contohnya satelit itu adalah untuk satelit bumi adalah bulan. Nah, sekarang ini banyak manusia membuat satelit buatan ya. Jadi dengan demikian gerak-gerak satelit pada planet ya itu mirip dengan gerak planet terhadap matahari, dan perhitungannya kita samakan dengan gerak-gerak planet ya. Jadi hari ini hukum-hukum untuk planet itu pada satelit sama. Hari ini kita akhiri pertemuan pembahasan 2 bab pada pertemuan ke-9 ini, dan Anda bisa latihan ke-9 ya, ini bukan 8, ke-9 dengan pokok bahasan bab 12 dan 13 seperti ini. Baik, hari ini kita akhiri dan terima kasih.